Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Di video lanjutan saya ini akan membahas RESTful Laravel, meliputi create, read, update, dan delete, atau disingkat biasanya dengan CRUD, CRUD. Ya, ini saya akan bahas sangat sederhana karena hanya menggunakan satu tabel saja. Ya, tabelnya itu namanya grup produk. Jadi nanti di tabel ini hanya berisi nama-nama grup produk, tidak ada informasi lainnya selain nama grup produk ya. Oke, langsung saja kita akan bikin satu tabel ya. Nah, teman-teman silakan aktifkan XAMPP-nya, lalu teman-teman silakan buka new SQL script. Nah, di sini pastikan teman-teman memilih localhost, database. Nah, nanti klik yang Laravel. Nah, ini pilihnya di sini Laravel, klik. Kenapa Laravel? Karena kalau kita buka di project kita yang sebelumnya, yaitu Laravel latihan, pada file env-nya ini saya menggunakan database Laravel. Nah, disinilah yang akan kita lanjutkan. Jadi kita pilih Laravel database-nya, lalu teman-teman silakan ketik ini. Saya akan membuat sebuah tabel namanya tbl group product ya. Oke, saya runkan dulu ya, Ctrl Enter. Ya, di sini sudah berhasil. Lalu saya coba select bintang from tbl group product. Ya, masih kosong ya. Kita kembali ke atom. Nah, teman-teman silahkan buka atomnya. Ini saya tutup dulu env. Setelah bikin tabelnya, maka kita akan bikin model dari si Laravelnya. Caranya adalah yang cara tercepatnya ya, klik kanan dari projectnya teman-teman sini, lalu show in Explorer. Nah, di sini klik masuk ke dalam folder Laravel latihan ya, lalu dari addressnya ini ketik saja cmd. Nah, dari cmd sini teman-teman persiapkan, kita bikin model ya, php artisan make .2 model. Nah, ini nama modelnya adalah yang tadi, kita copy ya, kita klik kanan langsung saja di sini, enter ya, berhasil. Dia ada di sini, app models ya. Nah, ini dia. Nah, diklik saja. Karena nama modelnya ini tidak berakhiran s atau jamak gitu ya, maka kita akan mengeset model ini untuk bilang ke Laravel bahwa tabel ini tidaklah jamak gitu ya. Nama tabel ini tidaklah jamak. Maka kita tambahkan di bawahnya protected itu ya, $table sama dengan kutip. Nah, grup produk, jangan lupa titik koma gini ya, ini yang ditambahkan. Lalu kita save. Sekarang kita akan membuat controller php artisan make controller. Mau namanya misalnya grup product controller gitu. Oke, ini saya kecilkan dikit supaya kelihatan nanti. Nah, karena judulnya di sini kita membuat RESTful, maka kita menggunakan ini nanti ya, resource. Apa sih bedanya dengan paket dengan yang tidak pakai resource ini? Nah, sekali lagi, resource ini nanti kita bisa menggunakan untuk create, read, update, dan delete gitu.
Oke, kita bikin dulu yang dengan resource gitu ya. Kita enter, berhasil. Terus apa yang beda kalau nggak pakai resource? Nah, sekarang kita tambahkan 2 gitu ya. Kita bikin controller yang kedua tanpa resource, kita enter. Lalu kita lihat perbandingannya di sini dari app, http, controllers. Nah, di sini ada 2. Nah, yang tanpa resource hanya ada kelas saja di sini. Kosong, dalam kelasnya itu kosong, tidak ada metodenya. Sedangkan yang pakai resource di sini ada metode index, create, store, show, edit, dan update, serta yang terakhir adalah destroy. Jadi ada 7 metode dalam satu RESTful untuk satu modul nantinya ya. Jadi bisa untuk insert, update, create, delete, show gitu ya, atau menampilkan semuanya. Nah, semua lengkap dalam satu resource ini. Kita menambahkan dengan resource gitu. Oke, ini yang akan kita pakai. Nah, yang tadi controller 2 ini kita hapus saja karena ini tidak kita pakai, hanya untuk tadi perbandingan saja. Oke, di sini. Nah, kita akan panggil si modelnya ini. Modelnya kan tadi ke tabel ini ya. Nah, caranya adalah klik kanan si filenya itu, pilih copy project path. Lalu kembali ke controller. Di sini kita tambahkan use paste .php-nya jangan lupa dihapus ya. A besarnya juga diganti A kecilnya diganti jadi huruf A besar situ ya. Jadi seperti ini saja. Oke, di sini kita copy, akan kita gunakan di index terlebih dahulu. Nah, caranya adalah var sama dengan all gitu ya. Ini .2.2 all itu artinya apa sih? Kalau di SQL kan maka sama aja seperti ini. Select bintang from table group product. Ini sama persis seperti ini. Ya, tidak ada embel-embelnya, tidak ada kondisi, tidak ada pengurutan dan lain sebagainya. Oke, ini kita save. Nah, model controller sudah. Sekarang kita akan menampilkan isinya, yaitu menggunakan view. Nah, view di sini teman-teman klik resource, sini views. Nah, nanti kita akan lempar ke sini nih, views. Nah, views yang mana kita bikin baru saja ya. Agar filenya itu tidak berantakan. Nah, sebaiknya kita masukkan ke dalam folder tersendiri. Jadi di dalam folder views, klik kanan, kita bikin sebuah folder baru. Namanya misalnya view group product gitu ya. Bahasa Inggris ya, group product gitu. Lalu folder masih kosong nih. Kita bikin file baru lagi. Kalau tadi yang new folder, sekarang yang new file. Nah, di sini ketik saja index.blade.php ya, jangan lupa tambahkan .blade.php, jangan .php aja. Oke, enter. Ya, sini masih kosong. Lalu di dalam file index.blade.php-nya tambahkan HTML. Nah, enter aja langsung. Lalu di sini kita akan membuat sebuah table td, enter, tr dulu, tr, terus sini td. Nah, kita akan membuat kolomnya dulu nih. Nah, kolomnya itu apa aja? Minimal adalah yang akan saya tampilkan ya, yang akan saya tampilkan di video ini adalah 4-4-nya nih, mulai dari ID sampai updated at. Nah, jadi ID, lalu td lagi, sini grup produk grup produk gitu ya, nama
grup produk. Nah, kalau mau copy paste secara cepat, teman-teman bisa arahin baris mana yang mau di copy, langsung dipaste di bawahnya, yaitu Ctrl Shift D, Ctrl Shift D gitu ya, itu bisa. Nah, di sini Ctrl Shift D. Nah, ini saya ganti created add, Ctrl Shift D. D itu delta gitu maksudnya ya, D. Di sini updated add. Nah, di sini empat-empatnya ya. Ini kolomnya saja. Nah, sekarang adalah kontennya belum, bawahnya belum. Maka di bawah TR kita TR-in lagi. Di sini TD. Nah, di sini nanti akan kita isikan kolom-kolom dari value. Kita siapkan sebanyak kolom yang disiapkan ada 4, jadi kita Ctrl Shift D lagi 4 kali. Oke, sudah. Nah, TR yang kedua ini yang akan kita looping nantinya ya. Sebelum bagaimana kita mau meloopingnya, kita kembali lagi ke controller. Nah, dari controller ini kita akan mengirim data-data ini, variabel yang berisi data-data ini ke view ini ya, ke view di sini. Lalu caranya adalah return view, nama foldernya view group product. Nah, biasanya kan slash gini ya, kan di dalamnya ada index gitu, blade.php. Nah, ini masih belum benar. Yang benar adalah yang pertama, slashnya ini kita cukup dengan menggantikan dengan titik. Nah, blade.php nya kita hapus saja. Oke, ini parameter yang pertama. Parameter yang kedua kita compact gitu ya. Lalu kita kopikan tanpa dolarnya ya, kita kopikan variabelnya ini. Oke, terakhir titik koma. Lalu dari titik koma sini selesai, kita save. Nah, inilah yang akan kita pakai. Kita copy, yang akan kita pakai untuk menjadi pengulangan di sini. Nah, di sini TR yang kedua yang akan kita ulang. Ini akeong atau add for each buka kurung dollar gitu ya. Di sini s key panah value. Tuh. Nah, kalau di sini ada for each, maka di bawahnya harus ditutup dengan n for each, tambahkan n gitu ya, n tapi tanpa spasi. Oke, lalu di sini kita panggil nih satu-satu, kolom demi kolom gitu ya, kolom ini sampai kolom yang keempat. Nah, kita ambil dari value copy paste di sini panah. Nah, ini kolom yang mana ya, sesuaikan dengan kolom yang di define. Nama kolomnya ID ya, sudah ID. Nah, ID ini jangan ID huruf besar ya. Kenapa? Karena di sini di define-nya adalah ID kecil. Jadi case sensitive. Kalau di define-nya di sini ID besar, maka di atomnya juga harus ID besar seperti ini. Tapi kalau ID-nya kecil seperti ini ya, saat pembuatan tabelnya maka dipanggilnya pun juga harus ID huruf kecil. Kita lanjutkan lagi untuk yang kolom yang kedua, yaitu nama grup produk. Nama grup produk. Terus yang ketiga created at. Sini updated at gitu. Oke, di sini ya
ada sedikit kurang, di tabelnya ditambahkan ya border 1 dan cell paddingnya 5. Oke, di save. Nah, view model sudah, controller sudah, view pun juga sudah. Nah, sekarang kita akan minta Laravel untuk merouting, ya, routing agar ketika dipanggil maka dia bisa memproses ini semua. Lalu caranya adalah dengan membuka sini ya, di routes. Sini ada web.php. Nah, teman-teman nanti akan menambahkan di bawah sini. Caranya adalah yang controller ini klik kanan, copy project path. Oke. Lalu kita daftarkan di sini, kita deklarasikan use paste di situ ya. Lagi-lagi .php-nya dihilangkan, A-nya dibesarkan. Kita copy ini, lalu di bawahnya root resource ya, udah bukan get atau post lagi ya, tapi langsung resource. Nah, di sini nanti kita tentukan mau nama elemen yang pertama apa. Tapi kita masuk ke parameter yang kedua dulu. Di sini kita kelas tutup. Oke. Nah, ini mau namanya apa nih? Misalnya master group product gitu ya, bahasa Inggris ya. Nah, nanti localhost garis miring master group product. Nah, itu nanti URL-nya ya. Oke, kita udah siapkan, jangan lupa di save. Oke, sekarang kita akan buktikan hasilnya. Kita aktifkan PHP Artisan Serve-nya dulu ya. Dari folder Laravel latihan sini, buka CMD baru lagi. Ya, pastikan dia sudah berada di Laravel latihan. Lalu teman-teman PHP Artisan Serve gitu ya, PHP Artisan Serve, enter. Oke, sudah berhasil. Nah, kita copy saja, kita blok di sini, klik kanan sekali. Nah, itu sudah di copy, artinya sudah ke copy. Lalu buka browser, buka tab baru, kita paste and go. Nah, di sini kita akan periksa, tambahkan ini ya. Kita copy, lalu kita tambahkan garis miring, kita paste di sini. Oke. Nah, ini sudah tampil tapi datanya memang belum ada. Ya, belum ada ya karena memang kosong ini. Nah, untuk itulah tugas kita membuat datanya ya. Kalau saya tulis di sini CRUD gitu ya, create R read U update D, di sini delete. Tuh. Maka di sini read ini sudah oke. Nah, oke-nya yang mana sih? Yang ini nih. Ya, tapi datanya belum ada. Harus kita buktikan. Maka kita kembali lagi ke indeks di sini. Ya, sekali lagi di video ini tidak melibatkan bootstrap atau CSS lainnya. Nanti itu pengembangan dari teman-teman saja, bisa menggunakan bootstrap atau admin LTE atau sejenisnya ya. Jadi ini benar-benar pure dari fungsionalnya saja si Laravelnya. Oke, dari tabel ini saya tambahkan A untuk penambahannya seperti ini, URL buka kurung tutup kurung. Di sini kita pakai ini, kita copy di dalam URL-nya tuh ya.
terus titik slash create. Nah, di sini buat data baru. Tuh ya, ini yang perlu teman-teman tambahkan. Lalu di save. Nah, ini artinya nanti dia akan ke metodenya si create sini ya. Kita buktikan ya, echo oke ke sini create gitu ya. Ini kita save, Ctrl S. Nah, oke, kita buktikan. Ya, di sini sudah ada ya. Yang kita tadi tambahkan untuk create data barunya. Lalu kita coba klik. Nah, di sini. Berarti sudah benar. Dia ke metodenya create sini. Nah, dari sinilah yang akan kita persiapkan. Jadi karena sifatnya dia tidak berelasi ke tabel manapun, maka bisa kita lempar ke view untuk meng-create ya. Jadi di sini di resource, teman-teman balik lagi ke resource, lalu view. Nah, di bagian folder view group products kita bikin folder yang bikin file yang kedua, namanya adalah create.blade.php gitu ya. Jadi ini file yang kedua di sini. Lalu HTML. Lalu di sini kita pakai inputan. Nah, input ini kita masukkan ke dalam form. Tuh ya. Di sini nanti kita atur. Lalu nama grup produk titik 2. Di sini input. Nah, tipenya teks. Name-nya adalah nama grup produk ya, nama grup produk, ini value-nya dikosongkan tuh. Lalu di sini ada submit, gitu ya. Lalu actionnya ini jangan lupa diganti dengan URL, nama resource-nya kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, metodenya jangan lupa post ya, jangan tidak. Nah, karena si Laravel pakai token, maka tambahkanlah tokennya Akeong CSRF gitu ya, CSRF. Nah, di sini si Laravel dia menggunakan bukan ID properti dari kontrolnya ya, dari kontrol HTML-nya, tapi menggunakan properti name. Jadi kalaupun di sini tidak ada ID, tidak apa-apa, yang penting dia menggunakan, yang penting ada properti name-nya. Nanti inilah yang akan ditangkap untuk diproses. Oh, ini value-nya misalnya tambahkan data. Oke, sini kita save, lalu kita coba refresh. Create-nya, oh belum, kita belum ini ya, return view sama ya, view group product dot create. Oke, karena tidak ada parameter, karena tidak ada variabel yang dibawa, maka bisa di skip yang parameter yang kedua. Jadi seperti ini saja cukup. Di save, lalu kita refresh lagi ya, seperti ini. Saya besarkan ya, saya zoom. Nah, di sini kita bisa tambahkan nantinya, tapi untuk menangkapnya ini perlu kita buktikan dulu. Nah, nanti dia saat disimpan akan ke method store
Nah, jadi di sini nanti akan kita buktikan ya. Nah, ini contohnya. Ini saya akan menampilkan dulu, belum menyimpan ke database. Itu caranya adalah dengan dd request all gitu ya. Oke, ini kita akan debug dulu artinya. Misalnya hardware gitu. Saya tambahkan data. Oke, di sini dapat nih nama dari kontrol nama grup produk yaitu hardware ya. Kalau nggak pakai kita mana tadi ya. Nah, kalau tidak pakai CSRF bisa nggak sih? Oke, kita coba ya. Ini saya back dulu, terus saya refresh, saya ketik hardware, lalu saya tambahkan data. Nah, maka data seperti ini returnnya ya. Jadi ini harus pakai token ya, si Laravel ini harus pakai token. Oke, terus dari produknya ini kita akan proses nih. Proses itu ada dua cara, tetapi kita akan menggunakan cara yang mudah dimengerti, yaitu dengan simpan sama dengan kita bikin sebuah variabel dulu ya. Kita simpan ke sini kan nantinya. Simpan new. Nah, nama tabelnya. Terus simpan panah nama kolomnya, yaitu nama grup produk gitu ya. Adalah request grup produk gitu ya. Jadi si tabel grup produk ini disimpan dalam satu variabel namanya simpan. Nah, di tabel grup produk ini kan dia punya kolom ini. Inilah yang kita pakai, yang kita ketik nih yang di sini. Itu. Lalu kita akan isikan. Nah, isikannya itu dari mana? Dari request. Nah, request ini tadi yang di sini nih. Yang tadi saya tulis dd request all ini tadi ya. Tuh, ini saya komen dulu supaya nggak ke execute. Nah, tadi di sini ada tbl grup produk. Nah, nama grup produk ini yang dari request ya, yang dari request ini adalah dari si view-nya si create ini, yaitu adalah ini. Itu. Nah, kalau misalnya mau diganti namanya ABCDE gitu ya, saya save, maka di sini pun juga harus ganti namanya ABCDE. Sini ya, ABCDE. Nah, seperti ini. Ya, jadi harus disamakan dengan nama yang mau kita put dari mana nih sumbernya. Ya. Atau saya ganti deh sekalian, misalnya di sini HTML nama grup produk gitu ya. Apa-apa. Ini saya copy, saya save. Lalu di sini saya ganti di sini ya. HTML nama grup produk, jadi biar nggak membingungkan kali ya. Oke, dari sini kita akan simpan save gitu ya. Nah, simpan di sini kita simpan lagi ke dalam sebuah variabel. Oke, gitu misalnya ya. Nah, dari simpan sini kita lakukan pengecekan if oke. Nah, jika oke, maka return redirect grup produk. Nah, ini master grup produk ya. Copy di sini. Untuk melihat hasilnya. Nah, jika gagal,
tampilkanlah error, misalnya echo error nih gitu. Oke, kita save di sini. Oke, kita coba ya. Kita back dulu, kita refresh biar dapat CSRF-nya. Lalu hardware, kita tambahkan data. Oke, berarti berhasil. Ya, berhasil. Nama hardware-nya ini dapat. Lalu kalau kita mau mengedit gimana nih? Kalau mau mengedit berarti di indeksnya sini, maka kita tambahkan agar kolomnya ini, sini kita ada kolom tambahan ya di sini ya. Nah, kita tambahkan menu. Kita td kan lagi menu. Ya, kita save, terus kita coba refresh. Nah, di sini nih nanti akan kita edit kah atau kita bisa delete kah gitu ya. Nah, di sini berarti kita tambahkan td hapus ya, edit dulu ya, hapus. Nah, kita save, terus kita refresh. Nah, di sini nanti akan ada ahref-nya ya, kita akan bisa edit kah atau hapus kah di sini. Nah, sekarang yang untuk edit lah yang akan kita tambahkan. Jadi kita pakai ahref a, enter. Nah, di sini ketik saja URL master group product, nama ID-nya ya biasanya ya. Di sini value ID edit gitu ya. Ini saya tutup dulu biar kelihatan. Nah, jadi URL ini ada spasi titik spasi value $value panah ID spasi titik spasi slash edit. Nah, ini nih tuh ya, ini untuk yang edit. Kita save dulu nih, kita save, kita coba refresh. Oh, belum di sini ya. Nah, kita cut, kita pindahin A editnya ini tadi di dalam A-nya. Kita save lagi, terus kita refresh. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa edit, ini harusnya akan masuk ke dalam controllernya si metodenya si edit. Nah, edit sini ya. Itu. Nah, kita coba echokan dulu saja, bener nggak sih? Nah, echonya ini adalah dari ID-nya sini nih. Nah, ID. Bener nggak sih yang kita klik tuh? Datanya yang kita pilih gitu. Kita refresh, lalu kita klik edit. Oke, masih kurang satu grup produk. Oh, salah saya. Di sini kurang ya. Titik. Nah, oke. Kita save, terus kita refresh. Nah, dari sini kita refresh lagi. Lalu kita klik. Nah, benar ya, dapat. Nah, tulisan satu itu berasal dari controllernya, dari si metode edit ini. Nah, dari sinilah kita proses ya. For grup ini, terus kan dia harus mencari berdasarkan ID. Berdasarkan ID, maka kita copy ini tabelnya, lalu kita find ya $ID. Nah, $ID ini dari sini tadi nih ya, yang tadi saya echo itu. Di
Jadi dia sama aja kalau di SQL-nya tuh seperti ini nih. Ini saya copy, where ID sama dengan 1. Nah, 1 ini tadi kan saya memilih 1 kan ya, ID-nya nih. Itu ini ID-nya 1 nih. Kalau misalnya saya milih ID 5 ya berarti di sini ID-nya nanti 5. Gitu. Ya, jadi ini sama persis ya. Sama persis seperti ini. Yang ini ya. Sama persis. Tergantung ID-nya kan dinamis nih yang mau kita pilih yang mana nanti. Oke, dari edit ini lalu kita return lagi ke view. Nah, nanti kita akan membuat view yang ketiga. Nah, view-nya ini ke folder yang sama tadi ini. View group product. View group product edit. Dengan membawa, nah itu bedanya ya. Dengan membawa nih ya variabelnya. Titik koma, kita save. Oke, sekarang klik kanan, kita bikin folder yang file yang ketiga, edit.blade.php, HTML lagi. Di sini kita bikinkan nama grup produk gitu ya, titik 2 input. Di sini text values. Nah, di sini jangan lupa kita samakan dengan yang tadi create aja ya. Nah, di sini create, copy, name-nya disamakan. Nah, values-nya ini jangan lupa diisi. Nah, dari namanya kan variabel ini nih. Nah, dari controllernya, lalu balik lagi ke edit. Terus kita dollar nama grup produk gitu ya. Ini saya kecilkan sedikit. Nah, jadi seperti ini tulisannya ya. Nah, karena di sini kita akan update nanti, maka dia harus di dalam form. Jadi di sini saya tambahkan form dulu. Enter. Nah, di sini actionnya ini saya pindahkan ya, 2 baris ini ke dalam form gitu. Nah, indeks HTML ini saya ganti URL, ini saya perbesar dulu. Masih ke master ini, master group product. Lalu di sini metodenya metode patch gitu ya, karena di sini kan edit ya. Edit di sini URL-nya kita lihat di sini. Kalau dia update, maka di sini ID-nya ya, ID-nya nih. Maka di sini ditambahkan slash di sini ID. Oke, ini saya kecilkan. Nah, di sini metodenya pakai patch, put bisa patch gitu ya. Nah, di sini tetap metodenya post, tapi metode yang di sini adalah patch gitu. Oke, jadi di sini terakhir kita tambahkan tombolnya. Put di sini submit, update gitu atau perbaharui gitu. Oke, sini saya oh ya, satu lagi CSRF, jangan lupa CSRF. Nah, oke. Jadi seperti ini lengkapnya. Nah, dari sini kita coba, ini belum kita update ya, tapi kita lihat apakah bisa. Ini saya back lagi, saya refresh, saya edit. Oke, di sini ada saya kurang tulisnya.
mas variabel. Oke, ini harusnya pakai ini ya. Sip. Lalu kita refresh lagi. Oke, ini supaya kita benar nggak sih yang kita pilih gitu ya. Sekarang saya akan coba tambahkan grup baru lagi ya, misalnya software, enter. Nah, ketika saya mengklik edit yang software, maka harusnya yang tampil ada software ya, betul ya, karena ID-nya 2 sesuai dengan yang ada di database ya. Software itu ID-nya 2. Sedangkan kalau saya back lagi, saya pilih hardware. Nah, ini adalah hardware. Nah, nanti kalau misalnya saya ganti, misalnya hardware 123, saya perbaharui, maka nanti harusnya yang kesimpan menjadi hardware 123, bukan hardware lagi. Oke, di sini sudah tampil. Nah, sekarang saat disubmit, itu dia akan pergi ke metode update. Jadi echo oke ke sini update gitu ya. Kita coba buktikan. Saya perbaharui. Nah, berarti sudah dapat nih. Nah, dari sinilah yang harus kita proses ya. Nah, cara memprosesnya adalah dengan cari misalnya gitu ya. Kan kita mau memproses tabel ini. Lalu find ID gitu ya. Ini variabel ID, $ID ini adalah dari sini ya. Lalu cari, nah, yang mau diubahkan nama kolom, nama ini ya, nama kolomnya nih ya, nama grup produk. Berarti nama grup produk sama dengan request. Nah, requestnya ini dari si edit ini, dari si edit ini yang di dalam form ini nih, yang di dalam form ini, yaitu si ini nih ya. Nah, kan yang mau kita ganti adalah ini ya, inputannya. Maka ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, lagi-lagi cari save. Nah, di situ ya. Nah, untuk oke enggaknya kita copy aja yang dari store di sini, method store kita copy. Lalu kita paste di method update-nya. Gitu ya. Lalu kita save. Oke, nah sekarang kita refresh dari depan dulu ya. Kita refresh. Sekarang saya mau mengedit hardware. Awalnya kan hardware nih, hardware. Saya akan mengupdate hardware spasi 123, perbarui. Oke, berhasil ya. Hardware 123. Sekarang saya mau ganti software 123 juga, 45 gitu misalnya, perbarui. Oke, berhasil. 123 45. Nah, maka kita create-nya sudah oke ya. Create-nya kan tadi kan kita menambahkan hardware dan software. Update-nya tadi yang dari hardware menjadi hardware 123 pun juga oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan menghapus. Bagaimana cara menghapus? Dengan kita buka indeksnya lagi, index.black php-nya. Lalu dihapus ini kita enter saja ya, kita enter saja. Nah, kita enter. Nah, kita persiapkan form gitu ya, form. Lalu kelasnya kita hapus, boleh. Actionnya kita siapkan dengan URL
master group product. Lalu siapkan seperti ini lagi, value ID gitu ya. Ini bisa kita rapatkan, bisa tidak juga. Oke, metodenya post. Oke, lalu tambahkan CSRF, metodenya delete. Oke, lalu di sini input atau button itu ini submit gitu ya. Ini hapus. Tuh, kita save dulu. Nah, ini hapusnya yang tadi kita bisa hilangkan. Oke, kita save dulu, terus coba kita refresh. Oke, sekarang sudah ada tombolnya ya. Nah, dari tombolnya sini kita coba tangkap apakah benar bisa diterima, bisa ditangkap oleh si metode destroy-nya ini. Kita ecokkan kembali, hapus id.2 id gitu ya, seperti ini. Kita save, terus kita coba klik hapus. Oke, ketangkep ya. Berarti bisa kita proses berikutnya di sini, di destroy-nya ya. Jangan lupa seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sebelahnya si edit ini ya, ini kan edit yang ini nih, href, lalu ditambahkan tanda ini. Lalu untuk yang delete adalah kita pakai button ya, pakai button karena ini bagian dari security-nya si Laravel. Di Laravel awal-awalnya itu versi 4, versi 5 dia masih diperbolehkan menggunakan ahref untuk mendelete. Tapi di versi 5 sekian titik sekian itu dia sudah menggunakan form ya, jadi harus menggunakan CSRF dan metodenya delete. Nah, ini lebih secure walaupun agak ribet sedikit, tapi jauh lebih secure. Oke, kita balik lagi ke controllernya. Nah, di metode destroy-nya kita akan proses. Kita cari, bikin variabel cari, terus kita pakai group product ini, tabelnya kita find ID gitu ya. Nah, variabel ID ini dari sini. Oke, terus cari delete. Oke, langsung saja kita return ya, return redirect. Kita copy, kita taruh sini. Oke, kita save. Kita coba lihat hasilnya. Kita refresh, lalu kita hapus yang software 1 2 3 4 5 ini, kita hapus. Oke, berhasil ya, sudah tidak ada. Kita hapus lagi yang hardware, dan dia sudah tidak ada hardware yang tadi. Kita tambahkan lagi hardware yang software yang tadi itu ya. Nanti ID-nya kalau misalnya berbeda, abaikan saja, yang penting dia datanya sudah masuk gitu ya. Misalnya tambahkan data yang lain gitu, service misalnya gitu ya, bisa. Terus kita edit lagi hardware 0000 ya, berhasil ya. Lalu kita hapus pun bisa. Oke, jadi sekarang delete pun selesai, kita persiapkan semuanya. Oke, kita periksa lagi untuk semua metodenya. Update sudah, edit oke, show oke. Ini show belum metodenya. Nah, untuk metode show ini dia biasanya digunakan
menampilkan semua data secara detail. Baik, kita langsung saja tambahkan data, lalu kita ini kita copy ya, kita copy, lalu kita paste di sini, find $data $id. Oke, lalu di sini kita return view masih ke folder ini ya, folder si views ini, view group product, view group product. Nah, di sini belum ada, kita bikin satu file baru lagi, new file, namanya show blade.php. Di sini HTML lagi, lalu di sini kita copy paste saja yang ada. Oh, nggak usah, kita akan bikin ke bawah aja ya. Jadi misalnya nih ID, nah di sini inputnya, text values-nya di sini kan. Ini kita return dulu ya, compact, kita tutup yang kiri, compact, ini data gitu ya, kutip. Oke. Nah, di sini show. Oke, kita save. Nah, dari data ini, yaitu berasal dari sini, lalu kita gunakan di sini sebagai ID-nya. Lalu, nah ini kan biasa kalau show ini dia read only, maka kita tambahkan di HTML property read only. Oke, di sini tambahin BR ya, barir return, terus nama grup product. Di sini input lagi text. Nah, di sini boleh dihilangkan property name-nya karena kan di sini dia tidak ada update data nama grup produk gitu ya. Tambahkan read only kembali, lalu tambahkan BR, lalu create ini input lagi, data created at read only PR. Ini saya copy untuk yang updated add-nya. Lalu di sini diganti menjadi updated add. Oke. Kita save. Lalu kita buka lagi, refresh lagi. Oh ya, di sini belum ada, tambahkan di indeksnya. Nah, di indeksnya di sini sebelum di bawah form tambahkan seperti ini ya, detail. Nah, detail ini nanti kita akan gunakan ahref itu. Lalu di sini kita samakan seperti ini, kita copy saja gitu ya. Nah, ini detail kita cut, terus kita masukin ke dalam ahrefnya. Di sini tambahkan ya, cukup begini saja. Nah, ini seharusnya kita save ya. Ini seharusnya masuk ke controller show. Nah, tapi kita ecokan dulu. Show untuk ID gitu ya. Save. Nah, jangan lupa di save. Terus kita coba refresh. Nah, di sini ada detail, kita klik.
Nah, oke, benar ya, masuk ke metodenya show. Ini kita bisa tutup, terus ini bisa kita buka. Oke, kita save, lalu kita refresh. Nah, seperti ini ya. Kita back dulu, terus kita lihat detail yang service ya, seperti ini ya. Nah, ini karena dia read only, maka tidak bisa diganti-ganti ya, nggak bisa diketik-ketik. Oke, lalu mungkin bisa kita tambahkan backnya, link backnya gitu. Jadi kita tambahkan di show-nya lagi, kita tambahkan PR 2 kali, misalnya di sini ada ahref, kita pakai ahref, balik ke master ya, master produk gitu ya, kita copy, terus kita URL paste di sini ya, kembali. Oke, kita save, terus kita coba refresh ya, jadi bisa kita klik, maka dia akan kembali ke home-nya. Kita lihat detail yang server ya, ini kembali ke home-nya kembali lagi. Oke, kita cek lagi, show sudah, store sudah, create sudah, index oke, semuanya sudah berarti ya. Oke, semua sudah lengkap ya, seperti itu. Oke teman-teman, dari sini adalah contoh sangat mendasar dari proses RESTful Laravel ya. Di sini masih menggunakan satu tabel saja, tapi menjadi sebuah konsep yang mendasar, sangat mendasar, yang bisa kita kembangkan di modul lainnya yang tentunya melibatkan lebih dari satu tabel, lebih dari satu atribut kolom ya. Mungkin di video lainnya nanti akan saya coba jelaskan bagaimana merelasikan tabel RESTful ini lebih dari satu tabel gitu ya. Misalnya produknya ada statusnya, produknya kita bisa memilih warna gitu misalnya, atau misal grup produk ini masuk ke gudang mana, itu mungkin insya Allah di video-video lainnya. Oke, baiklah, dari saya pada video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.